warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kerizo Padri, kelas 12 IPA. Nama saya Taufik Aulia, kelas 12 IPA. Baiklah, pada video kali ini kami akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada intensitas cahaya. Sebelum itu, kami akan menjelaskan sedikit tentang faktor intensitas cahaya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Cahaya termasuk faktor luar atau eksternal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tanaman atau tumbuhan sangatlah membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Namun, keberadaan cahaya dapat menghambat pertumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon oksin. Hormon oksin atau asam indol asetan adalah hormon yang berada di ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. Hormon oksin yang berfungsi untuk mendorong perkembangan sel pada akar dan batang, dan juga berfungsi dalam perkembangan bunga dan buah. Di sini alat dan bahannya. Alatnya yaitu penggaris, kapas, dan gelas aqua. Bahannya jagung, kacang hijau, dan kacang tanah. Rendam bahan-bahannya jagung, kacang tanah, sama kacang hijau selama 1 malam atau lebih kurang selama 12 jam. Ke dalam air, angkat. Sudah itu masukkan ke dalam gelas plastik. Enam buah gelas plastik yang telah diisi kapas tadi, kemudian masukkan kacang hijau, kacang tanah, jagung, akan menjadi 2 bagian, di mana satu bagian diletakkan di tempat terang dan di tempat yang gelap. Hari pertama proses perendaman kemarin. Yang pertama, kacang hijau. Kacang hijau yang berada di tempat gelap maupun di bawah sinar matahari telah menunjukkan reaksinya. Sedangkan di mana kacang hijau berada di tempat gelap, jika diukur panjang tunasnya lebih kurang 1 cm. Kacang hijau yang di bawah sinar matahari telah tumbuh tunasnya sepanjang kira-kira 1 cm. Tetapi tunasnya agak keriput jika dibandingkan di tempat yang gelap. Yang kedua, kacang tanah. Kacang tanah yang berada di tempat gelap sudah mempunyai tunas tetap, tetapi tunasnya masih kecil, belum bisa diukur. Sedangkan kacang tanah yang berada di bawah sinar matahari belum menunjukkan reaksi apapun. Yang ketiga, jagung. Jagung belum menunjukkan reaksinya apapun, baik. Hari kedua, yang pertama kacang hijau. Kacang hijau yang berada di tempat gelap jika diukur memiliki panjang 2 cm dan sudah tumbuh daun. Sedangkan kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari berukuran 1 cm dan juga sudah tumbuh daun. Yang kedua, jagung. Jagung yang berada di tempat gelap telah memiliki akar, sedangkan jagung yang berada di bawah sinar matahari belum mempunyai reaksi apapun. Yang ketiga, kacang tanah. Kacang tanah berada di tempat gelap sudah memiliki akar, sedangkan kacang tanah di bawah sinar matahari sudah memiliki. Hari ketiga, yang pertama kacang hijau. Kacang hijau yang berada di tempat gelap sudah mempunyai batang berukuran lebih kurang 10 cm dan panjang akar 4 cm, sudah memiliki daun.
Sedangkan kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari sudah memiliki batang lebih kurang panjangnya 3 cm dan daun. Yang kedua, kacang tanah. Kacang tanah yang berada di tempat gelap sudah mempunyai tunas lebih kurang 1 cm. Sedangkan kacang tanah yang di bawah sinar matahari sudah mempunyai tunas lebih kurang 1 cm. Yang ketiga, jagung. Jagung yang berada di tempat gelap sudah mempunyai batang dan akar panjang lebih kurang 5 cm dan panjang akarnya 4 cm. Sedangkan jagung yang berada di bawah sinar matahari sudah memiliki tunas. Hari keempat. Yang pertama, kacang hijau. Kacang hijau yang berada di tempat gelap memiliki akar dan batang dengan panjang 24 cm dan daun. Sedangkan kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari sudah memiliki akar dan batang dengan panjang 18 cm dan daun. Yang kedua, kacang tanah. Kacang tanah yang berada di tempat gelap sudah memiliki akar dan tunas. Sedangkan kacang hijau yang berada di bawah sinar matahari sudah memiliki akar biji terbelah dan memiliki tunas. Yang ketiga, jagung. Jagung yang berada di tempat gelap sudah memiliki akar, batang, dan daun yang berwarna kuning. Sedangkan di bawah sinar matahari sudah memiliki akar, batang, daun yang berwarna hijau. Kesimpulan dari video ini adalah bahwasannya tanaman yang diletakkan di tempat yang gelap, pertumbuhannya tanamannya sangat cepat. Selain itu, struktur dari batangnya juga sangat lemah dan daunnya berwarna cenderung pucat, kekuningan. Ini disebabkan karena kerja hormon oksid tidak dihambat oleh sinar matahari. Dan sedangkan tanaman yang diletakkan di bawah sinar matahari, pertumbuhannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan tanaman yang di tempat yang gelap. Tetapi tekstur batangnya sangat kuat dan daunnya pun sangat hijau. Ini disebabkan karena hormon oksin dihambat oleh sinar matahari.